warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistani Nufus dengan NIM 2236014. Di sini saya akan menjawab sekaligus menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Rina Alirohmah MPD. Mata kuliah Interpersonal Skill. Jadi soalnya yang pertama yaitu jelaskan prinsip-prinsip konflik menurut Tut pada tahun 2016. Jadi di sini ada beberapa prinsip, yaitu prinsip yang pertama yaitu adalah hal yang wajar. Mengapa hal yang wajar? Karena konflik itu bisa terjadi dalam hubungan karena setiap orang itu kan mempunyai kebutuhan dan pola pikir yang berbeda-beda. Jadi wajar aja kalau misalnya terjadi suatu konflik gitu kan. Yang kedua ada langsung atau nggak langsungnya. Jadi konflik ini bisa diungkapkan secara terang-terangan atau menjelaskan argumen masing-masing gitu kan, secara terang-terangan. Juga bisa secara nggak langsung ataupun diam, pasif, agresif gitu. Terus yang ketiga ada cara mengatasinya yang penting gitu. Hasil dari konflik ini itu tergantung gimana cara menyelesaikannya. Kalau misalnya konflik ini dikelola dengan baik, maka hubungan itu bisa makin kuat. Tapi sebaliknya, kalau misalnya konflik ini diselesaikan dengan buruk ataupun nggak baik, itu malah hubungan itu bakalan makin rusak gitu. Terus selanjutnya itu adalah dipengaruhi oleh budaya. Jadi cara orang untuk menghadapi konflik ini berbeda-beda ya, tergantung budayanya dia, tergantung dari lingkungan sekitarnya dia gitu. Terus selanjutnya adalah soal persepsi. Persepsi itu seperti pemberian makna gitu, pemberian makna terhadap suatu objek ataupun apa gitu. Jadi konflik ini tuh sering muncul karena cara melihat sesuatu yang berbeda gitu. Terus selanjutnya yang terakhir adalah peluang untuk tumbuh. Jadi kalau misalnya konflik ini dikelola dengan benar, itu tuh bisa jadi jalan keluar untuk memahami dan mencari solusi. Tapi itu kalau misalnya nggak dikelola dengan benar, ya udah sama kayak yang cara mengatasi yang penting tadi, yang nomor sebelumnya tadi kan. Nah, jadi intinya konflik ini nggak selalu buruk. Tapi tergantung cara menyelesaikannya itu. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu, menurut Anda, dalam konteks komunikasi interpersonal, apakah tindakan mencari pasangan melalui internet dapat menjadi solusi bagi individu yang memiliki karakter tertutup dan pemalu? Jadi menurut saya, nyari pasangan lewat media internet itu bisa jadi solusi buat orang-orang yang seperti pemalu ataupun tertutup. Karena apa? Karena yang pertama itu nggak ada tekanan langsung. Jadi kan nggak perlu ketemu langsung, itu kayak jadi lebih santai untuk ngobrol, untuk menyampaikan sesuatu. Sedangkan kayak misalnya orangnya ekstrovert aja, kalau misalnya dia pertama kali ketemu, dia tuh bakalan canggung gitu kan. Jadi kalau misalnya lewat media internet itu tuh kayak lebih santai aja buat ngobrol gitu. Jadi ya lebih santai aja buat ngobrol gitu kalau misalnya lewat media internet. Terus juga kita bisa mikir dulu nih mau menyampaikan apa. Kayak misalnya kita kalau mau chat itu kan bisa ada waktu gitu untuk menyusun kata-katanya. Terus juga kita jadi lebih nyaman untuk ngungkapin diri kita gitu, nggak canggung gitu kan. Terus yang ketiga ada kesempatan lebih luas untuk kenal sama dia kenal sama kita gitu. Jadi ini bisa kenal orang itu dari berbagai tempat gitu, yang mungkin memang kita nggak bisa untuk kesana dalam waktu yang singkat gitu kan. Misalnya terhalang oleh jarak gitu, terhalang oleh waktu juga. Tapi ada juga nih tantangan kalau misalnya kita nyari pasangan lewat media internet ini. Yang pertama kayak kita misalnya rawan salah paham nih. Kadang maksud pesan yang dia sampaikan atau kita sampaikan itu nggak nyampe, karena kan kita cuma baca lewat teks gitu kan. Jadi mungkin kurang nyambung gitu misalnya. Terus
kita juga harus hati-hati sama kejujuran. Kadang kan orang di internet ini bisa aja nggak nunjukin dirinya sebenarnya, kadang dia bohong gitu, atau kadang dia insecure sama diri dia yang sebenarnya, jadi dia kayak berandai-andai, jadi dia bohong gitu. Terus tetap butuh interaksi nyata, jadi juga perlu ketemu walaupun kita lewat media internet gitu ya. Kalau misalnya ketemu tuh kan hubungan bakal lebih kuat ya, dan juga lebih tahu dia itu seperti apa aslinya, kita ini seperti apa aslinya gitu. Jadi intinya itu lewat media internet itu bisa jadi cara bagus kok, asal yaitu hati-hati dan tetap coba bangun percaya diri buat ketemu langsung itu. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang terakhir yaitu menurut Anda bagaimana strategi komunikasi antar budaya yang perlu dikembangkan atau mempertahankan dan meningkatkan harmoni antar budaya tersebut. Jadi untuk mempertahankan dan meningkatkan harmoni antar budaya di Indonesia yang kaya akan keragaman, strategi komunikasi antar budaya itu dapat dikembangkan dengan cara yang pertama itu seperti pendidikan dan sosialisasi tentang kebudayaan. Jadi dapat mengintegrasikan pendidikan budaya lokal gitu. Contohnya kayak misalnya kita bisa masukkan pelajaran ke dalam kurikulum sekolah nih, agar generasi muda itu dapat memahami dan menghargai keragaman budaya sejak dini. Contohnya ya kan seperti ada di Rokan Hulu itu mata pelajaran budaya Melayu Riau, itu bahkan sudah ada di kalangan SD ya. SD itu ada budaya Melayu Riau, SMP juga ada, bahkan sampai kuliah juga ada mata kuliah budaya Melayu Riau. Itu juga dapat ini mempelajari, dapat mempertahankan, dapat menghargai, dan juga bisa mengajarkan tentang generasi muda kalau misalnya adat budayanya ini tuh begini loh, gini gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu, intinya itu kunci dan strategi komunikasi antar budaya itu pendidikan, dialog, dan kolaborasi yang menciptakan rasa saling menghormati dan kesadaran bahwa keragaman budaya adalah kekuatan Indonesia.